Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin juga ada surat permintaan verbal dari BPKP mengenai Tukin yang belum menerima tahun 2015 dan sampai 2020, kemudian juga TPG Tunjangan Profesi Guru tahun 2018 tahun 2020 yang ASN dan non ASN. Jadi itu segera dicukupi agar kami juga bisa segera meneruskan data tersebut ke pusat sehingga nanti bisa segera ditindaklanjuti. Bapak yang saya hormati, kemudian terkait dengan mungkin anggaran-anggaran di luar DIPA untuk yang madrasah negeri. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai madrasah itu mengeluarkan surat dan kepala madrasah bertanda tangan di situ yang isinya mungkin semacam infak wajib. Meskipun infak, kalau wajib itu juga nanti akan jadi persoalan. Jadi untuk menghindari itu jangan sampai madrasah mengeluarkan satu surat pun yang isinya untuk mendukung dana dari wali murid atau dari siswa. Karena kemarin kita juga sudah didatangi oleh LSM dari luar yang ingin mengerat tentang pungutan wajib atau infak wajib yang dilakukan dengan kepala madrasah. Ini juga kita klarifikasi dan mudah-mudahan tidak terjadi di Nganjuk. Oleh karena itu saya mohon pada panjenengan semua jangan sampai mungkin kejadian yang sudah pernah terjadi itu terulang kembali. Kita harus hati-hati betul kerja sesuai aturan, sesuai juknis, sehingga kalau kita bekerja sesuai aturan, sesuai juknis jukanya, itu kerja akan menjadi nyaman. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa takut, karena memang sudah sesuai dengan aturan-aturan ada. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya ini banyak sekali informasi yang perlu kami sampaikan. Mengenai PIP tadi ada yang kelewat. Karena PIP tahap yang kedua ini sudah bisa dicairkan, maka mohon kepada panjenengan semua untuk segera mencairkan dana PIP, sehingga nanti serapannya juga akan dinilai oleh pusat. Seperti kemarin untuk dana bos, Dilo patet, absen. Ikil. Ya, saya ulangi lagi. Tadi masalah PIP ini karena sudah ada pencairan tahap 2, maka mohon pada panjenengan semua untuk segera mencairkan dana PIP itu. Seperti kemarin dana bos kan kemarin yang dapat prestasi pencairan paling cepat 100% itu dari Kabupaten Sidoarjo pencairan bos. Dan saya berharap pencairan PIP itu ya digunakan sepenuhnya untuk keperluan anak-anak, tidak untuk keperluan yang besar dua kali. Bapak yang saya hormati, jadi berkaitan dengan beras juga perlu kami sampaikan bacaran zakat ini untuk yang Satker Min yang negeri. Jadi memang setiap
bulan ya, setiap bulan kan kita anak satker dari BIN itu menyetor zakat maupun infak ke kantor zakat nasional kabupaten. Ternyata dari dana yang kita setorkan itu madrasah diberi keleluasaan untuk mengajukan proposal. Kemudian dana yang kita setorkan itu kembali lagi kepada madrasah. Itu jenengan juga harus tahu selaku kepala madrasah, baik itu MIN, PSN maupun MAU. Jadi jenengan selaku kepala madrasah juga harus tahu kalau ada pengembalian dari Basnas ke madrasah. Pengembalian itu digunakan untuk apa saja? Nah, jenengan selaku kepala madrasah harus tahu. Kemudian yang terakhir, barangkali nanti kita lanjutkan tanya jawab. Yang terakhir, program yang sudah lama kita rencanakan dan bahkan sudah kita bahas dengan KKM forum, yaitu tentang penguatan madrasah. Kemarin ada beberapa program, yaitu yang pertama program takfir, caranya di launching seperti PPKM seperti ini, tapi tiba-tiba ada PPKM sehingga kita tidak bisa bertemu secara luring. Baru kali ini mungkin disampaikan kepada seluruh kepala madrasah. Kemarin kita sudah sepakat bahwa untuk program penguatan madrasah itu ada program takfir. Jadi sementara ini kan sudah ada beberapa madrasah yang sudah melaksanakan program itu. Nah, program yang baik itu kita tangkap untuk kita jadikan program se-Kabupaten Nganjuk. Artinya seluruh madrasah nanti memprogramkan program tersebut. Jadi untuk takfir itu untuk jenjang MI paling tidak hafal juz 30, bukan 30 juz, tapi juz targetnya. Misalkan hanya hafal 10 surat ya enggak apa-apa, tapi kita targetkan itu juz 30 itu atau separuhnya. Jadi mungkin mulai dari kelas atas ya, 4, 5, 6 itu sudah mulai untuk dididik, dilatih tambahkan kemarin belum bisa lakukan. Dan itu ternyata juga ada banyak siswa itu yang sampai hafal juz 30. Masukkan nih dengan RA biar bisa ini kok. Menjadi Terus ampun Pak. Ini hubungi malih. Juga ada program MI juz 30. Terusnya emang tak cekel kok marah buat jadi yang sudah sudah diperlukan di PTS-nya ditambah juz 1. Ku Riyatun. Paling tidak itu ada lulusan dari madrasah itu mempunyai Terus hafalan surat-surat Al-Quran. Kemudian yang jenjang aliyah tunjangan yang tertunda itu pengajuannya kemudian aliyah maksudnya itu yang sudah meninggal nanti ketika MI kalau punya yang hafal juz itu nanti akan kita berikan sertifikat. Yang penting ada Ini merupakan salah satu prestasi dari kalau bisa nanti bukti bahwa ya tersebut yang penting syaratnya itu sudah hafal juz 30 dan
Dan sertifikat itu kan bisa digunakan untuk menambah poin ketika anak tersebut melanjutkan ke jenjang. Kemudian program yang kedua adalah program pengenalan kitab kuning. Jadi memang sebagian madrasah kita sudah melaksanakan itu, apalagi yang di pondok pesantren. Yang di luar pondok pesantren pun juga sudah ada yang ini dirasa baik, maka program ini pun akan dijadikan program madrasah se-kabupaten di jenjang MTS itu standarnya taklimul muta'alim. Oleh karena itu nanti kan perlu disiapkan Bapak Ibu guru yang mampu untuk mengajarkan, menghafalkan. Kemudian yang jenjang aliyah, itu kemarin disepakati yang paling tidak bulu-bulu marah di kitab hadis. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati yang perlu kami sampaikan. Dan terakhir ini pesan untuk teman-teman Satker. Jadi ini sudah bulan Agustus mau masuk September. Barangkali di DIPA Panjenengan ada DIPA pemeliharaan segera untuk diserap, segera untuk dilaksanakan. Jangan sampai nanti mepet akhir tahun tidak bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja Pak Yus, nanti mungkin saya bisa menjawab, ya saya jawab, tidak bisa ya dari Penman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor yang telah memberikan beberapa poin. Kalau saya merangkum itu, pertama, di masa pandemi ini kita tidak boleh loyo dan harus semangat di dalam memberikan materi pembelajaran atau mencerdaskan anak-anak bangsa generasi penerus kita bersama. Kemudian terkait dengan situasi dan kondisi pandemi ini, tentunya ini kita harus memfasilitasi dari peserta didik, dalam hal ini adalah murid, itu ya berupa paket data. Yang kedua adalah evaluasi KSM, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Ya. Ini bahan evaluasi kita bersama untuk bisa berkompetisi ya, atau proaktif di dalam event-event yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu adalah asesmen nasional. Persiapan kita dalam menghadapi asesmen nasional bagi lembaga madrasah dari mulai jenjang MI, MT, SMA yang belum punya sarana dan prasarana diharapkan untuk bergabung dengan lembaga yang sarana prasarananya sudah bagus dan lengkap. Kemudian yang keempat itu adalah berbicara tentang MIS. Kemudian yang berikutnya adalah pengajuan PIP. Lebih-lebih ini sudah masuk pada PIP kedua untuk bisa segera dicairkan, dan keperuntukannya tentunya adalah untuk peserta didik. Kemudian dari Pak Tukin ya, yang belum terima dari Pak Tukin tadi juga disampaikan oleh beberapa kantor. Dan berikutnya adalah anggaran yang di Jepang. Hanya kita mengelola ini supaya hati-hati Bapak Ibu sekalian, supaya hati-hati ya. Jadi harus berpijak dan berpedoman kepada aturan atau jenis yang ada. Dan berikutnya tadi juga disampaikan tentang BAS ya. Ini monggo kita respon bersama-sama. Kita tidak hanya memberikan mentasarufkan lewat Basnas Kabupaten Nganjuk, tapi kita juga ada kesempatan untuk mengajukan ya,
proposal untuk kembali ke lembaga tempat kita. Dan yang terakhir, kalau saya mencatat ada 9 poin, Pak. Jadi disampaikan program paket yang merupakan program bersama dari mulai jenjang pendidikan dasar yaitu MI sampai dengan demikian Bapak sekalian. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kami batasi dari mulai perjenjang saja Pak, dari mulai MI, MTS, MA, tapi dengan catatan dan syarat tidak boleh keluar dari konten materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala. Semoga nanti operator dari teman MTS 5 yang raise hand atau itu monggo nanti segera diambilnya dinyalakan. Keluar konten juga apa-apa Pak Yus. Wah, ini luar biasa ini. Soalnya saya kan belum apa tipologinya apa. Bisa dijawab ya dijawab, nih kayak saya menang kan Pak Yus. Biasa dijawab bahan apa itu PR. Iya.